Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan teori probabilitas. Pada kali ini kita akan membahas topik probabilitas teoritis dan empiris. Di sini terdapat 3 subtopik, yaitu topik pertama probabilitas dengan pendekatan equally likely, kemudian probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif atau empiris, dan juga probabilitas kejadian majemuk. Nah, jadi sebelum memasuki materi ini, sebaiknya teman-teman memastikan kembali gitu ya, bahwa teman-teman sudah memahami materi di pertemuan sebelumnya mengenai konsep ruang sampel dan kejadian. Karena menentukan jumlah ruang sampel itu nanti akan membantu kita ya dalam menghitung konsep probabilitas. Jadi kalau teman-teman masih bingung tentang ruang sampel dan kejadian, silahkan di flashback dulu ya, dibaca-baca dulu, kemudian baru masuk ke materi ini. Nah, bagaimana sih mengukur probabilitas ya? Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah sekilas ya mengenalkan tentang probabilitas itu apa atau peluang kejadian ya. Kemungkinan kejadian nilainya itu antara 0 sampai 1. Ya, jadi tidak ada yang lebih dari 1 atau kurang dari 0. 0 itu artinya pasti tidak terjadi dan 1 itu pasti terjadi. Nah, sehingga yang dikatakan probabilitas atau peluang itu adalah dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti kemungkinan kejadiannya itu semakin besar. Kalau semakin mendekati ke 0 berarti kemungkinan atau peluang kejadiannya semakin kecil. Nah, bagaimana cara menentukan atau mengukur peluang atau probabilitas? Itu ada 3 cara. Pertama secara subjektif, yang kedua secara objektif. Di sini kalau secara subjektif itu ada satu ya, intuisi, sedangkan secara objektif itu ada 2 ya, sesuai dengan topik yang kita bahas di slide sebelumnya, yaitu pendekatan teoritis dan juga empiris. Nah, ini bedanya apa sih? Nanti akan kita bahas ya. Nah, pertama secara subjektif. Ya, namanya subjektif ya berdasarkan intuisi saja gitu ya. Nah, keluaran nilai probabilitas didefinisikan secara personal atau berdasarkan tingkat keyakinan seseorang yang mengacu pada informasi yang ada. Gitu ya. Nah, sebuah cabang statistik yang membahas cara ini adalah Bayesian statistik. Nah, contohnya misal berapa persen kemungkinan Anda akan mendapatkan nilai A dari matkul probabilitas dan statistik? Misalnya kita bilang, oh saya yakin 99,99%. Kenapa? Karena saya selalu hadir, saya selalu mengerjakan tugasnya, saya selalu mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya. Sehingga dari informasi-informasi itu kita menyimpulkan, oh kemungkinan atau peluang saya mendapatkan nilai A itu ya 99% gitu ya. Atau berapa kemungkinan peluang Persib akan menang dalam pertandingan sore ini? Ya, seseorang bisa saja menyampaikan 80% Persib akan menang atau 70%, 50% itu ya bebas gitu ya, bisa-bisa saja. Dan karena ini subjektif, jadi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu mungkin dia memiliki pandangan yang berbeda gitu. Misalnya si A mengatakan bahwa Persib ini menangnya kira-kira peluang menangnya adalah 80%. Tapi si B itu bisa mengatakan bahwa mungkin peluangnya hanya 60%, nggak sampai 80% gitu ya. Nah, itu kan dua angka yang berbeda yang menyatakan peluang kejadiannya pun berbeda gitu ya. Nah, karena ini subjektif ya, jadinya seperti itu. Jadi berbasis subjek. Antara subjek yang satu dengan subjek yang lain, itu bisa saja berbeda penilaiannya. Nah, ini kadang-kadang dipakai juga gitu ya cara subjektif ini. Dan ada baiknya gitu ya ketika kita menentukan peluang dengan cara subjektif ini, yang kita yang menentukan nilai peluang itu adalah orang-orang yang sudah expert ya. Jadi dia sudah mengenali kejadian yang akan kita nilai itu gitu ya. Jadi dia tidak asal nyebut aja. Kayak misalnya ini misalnya berapa peluang Persib akan menang di pertandingan sore hari ini? Mungkin antara saya sebagai orang yang tidak suka bola gitu ya, bisa saja menyebut 60%, 70% gitu ya. Tapi akan berbeda dengan misalnya kita tanya ke pelatihnya gitu ya.
dia mengetahui kondisi timnya, mengetahui lawannya seperti apa, sehingga dia bisa dengan informasi yang dia miliki, dia bisa menentukan peluang itu lebih tepat gitu ya, karena data atau informasi yang dia punya lebih banyak. Sedangkan kalau saya karena nggak suka bola gitu ya, jadi asal-asal saja menyebut peluang. Nah, kemudian cara klasik. Nah, kalau cara klasik ini dia menggunakan asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama atau equally likely. Nah, jadi kalau dengan cara klasik ini kita mengasumsikan bahwa suatu eksperimen itu mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama, ya. Nah, jadi yang di sini yang dilakukan adalah kita menentukan kejadiannya itu apa ya. Jadi kita ingin menghitung berapa peluang kejadian E gitu ya, maka kita harus mengetahui jumlah outcome E-nya itu berapa dibagi dengan jumlah outcome di ruang sampelnya. Nah, jadi di sini nanti peran pemahaman konsep ruang sampel teman-teman itu bekerja gitu ya, menentukan jumlah kejadian, menentukan jumlah ruang sampelnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misal, pelantunan sebuah uang logam itu akan menghasilkan ruang sampel G dan A, ya. Jadi kalau kita melempar uang logam, maka ruang sampelnya adalah kalau tidak gambar, ya angka gitu ya, hanya dua itu kan. Nah, itu ruang sampelnya. Nah, di mana setiap titik sampelnya itu memiliki peluang yang sama, yaitu apa? Peluang munculnya G adalah 1 dari 2, ya kan? Peluang munculnya A adalah 1 dari 2. Ya, berarti kan dia memiliki peluang yang sama. Ini yang disebut tadi equally likely. Jadi setiap titiknya ini, setiap titik sampelnya ini memiliki peluang yang sama. Nah, contohnya misal pelantunan 2 buah uang logam yang menghasilkan ruang sampel. Berarti gambar-gambar, gambar angka gambar, dan angka-angka ya. Jadi ada 2 logam, 2 uang logam, kita lempar, nah kita mendapatkan ruang sampel ini. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menentukan ruang sampel, teman-teman sangat mudah menentukan peluangnya. Sekarang kita lihat satu-satu. Peluang munculnya gambar-gambar berapa? 1 dari 4. Peluang munculnya gambar angka 1 dari 4. Peluang munculnya angka gambar juga 1 dari 4, dan peluang munculnya angka adalah 1 dari 4. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan equally likely. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, misal yang ingin ditanyakan adalah peluang paling sedikit muncul gambar 1 kali ya. Jadi kejadiannya atau E-nya adalah muncul gambar, paling sedikit muncul gambar 1 kali, ya kan? Nah, tinggal kita lihat saja di ruang sampelnya ini. Nah, peluang kejadiannya ada berapa gitu ya. Nah, kita lihat kejadian E-nya ini adalah gambar-gambar, gambar angka, dan angka gambar. Ada lagi yang lain nggak? Tidak ada gitu ya. Berarti peluangnya adalah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Maka peluang kejadian E ini adalah 3/4. Atau kita bisa menggunakan cara empiris tadi. Kita menghitung jumlah outcome-nya berapa dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Nah, ya. Kalau jumlah outcome-nya berapa? Jumlah outcome-nya kan ada 3 nih, ya. Gambar-gambar, gambar angka, dan angka gambar dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga peluang kejadian E ini adalah 3/4. Nah, di sini ya, kemampuan teman-teman memahami jumlah ruang sampel, jumlah kejadian gitu ya, digunakan untuk menghitung probabilitas. Kalau saya tanya berapa peluang munculnya angka dan angka, outcome-nya berapa? Outcome-nya hanya ada 1, ya kan? 1.
ruang sampelnya berapa jumlahnya? Ada 4. Berarti peluang muncul angka dan angka adalah 1/4. Nah, ini contoh lain. Misalnya, suatu percobaan 2 buah dadu dilantunkan ya. Berapa peluang kejadian muncul 2 dadu dengan muka yang sama? Muka yang sama berarti dadu pertama 1, dadu kedua 1. Terus atau 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 dan seterusnya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah berapa peluang munculnya 2 dadu dengan muka yang sama? Kalau kita pakai cara teoritis ya, berarti kita menghitung berapa jumlah eventnya dan berapa jumlah ruang sampelnya. Nah, untuk menentukan jumlah event ya, berarti munculnya muka yang sama kan hanya pasti ada 6 ya. 1 dengan 1 kan sama, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlahnya 6. Dibagi dengan ruang sampelnya. Nah, untuk menghitung ruang sampel, teman-teman bisa menggunakan aturan perkalian, kemudian menggunakan permutasi, menggunakan kombinasi. Nah, tergantung kejadiannya itu seperti apa. Nah, kalau di sini ini masih sederhana, jadi teman-teman bisa menggunakan tabel kontingensi seperti ini ya. Nah, kita hitung ruang sampelnya ada berapa ini? 6 kuadrat ya. 36. Di sini ada 6, kemudian karena 2 kali berarti 6 pangkat 2. Berarti jumlah ruang sampelnya adalah 36. Sehingga peluangnya 6/36 atau 1/6. Nah, di sini ada yang namanya kejadian komplement. Misalnya di sini ada kejadian E ya. Di luar dari kejadian E atau selain kejadian E, ini yang disebut dengan komplement E. Jadi lawannya. Sehingga kalau kita tahu nih peluang E adalah sekian. Kalau kita pengen tahu peluang selain E, ya berarti tinggal 1 minus peluang E-nya. Gitu ya. Karena yang dicari itu selain E. Atau bisa juga kalau yang kita ketahui adalah peluang peluang komplement E, berarti peluang E-nya itu adalah 1 minus peluang komplement E. Ya. Nah, penggunaannya seperti apa? Contohnya ini, kalau di soal sebelumnya adalah berapa peluang kejadian muncul dadu dengan muka yang sama ya di contoh sebelumnya. Kalau di sini dengan muka yang berbeda, berarti ini adalah komplement dari E yang tadi. Kalau yang sebelumnya kan tadi dengan muka yang sama, itu adalah 6/36. Sekarang berapa peluang muncul 2 dadu dengan muka berbeda? Kalau teman-teman mau hitung ya bisa-bisa aja, tapi yang lebih gampangnya adalah ya tinggal 1 dikurang dengan peluang E-nya. Berarti 1 dikurang 6/36 kan? Hasilnya adalah 5/6. Nah, bisa seperti ini. Atau kalau teman-teman mau menghitung jumlah outcome-nya juga boleh. Ya berarti dihitung nih 1,2, 1,3, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali 6 ya. 30/36. Nah, nanti silakan dipahami lagi ya. Jadi kalau komplement E itu ya berarti lawannya dari E. Sehingga kalau kita ingin menghitung peluangnya ya udah 1 minus peluang E-nya. Karena apa? Karena maksimal dari nilai peluang itu adalah 1. Makanya kenapa dikurangi dengan 1. Nah, pada contoh ini kita akan menggunakan pendekatan teoritis ya dalam menghitung probabilitas. Di sini terdapat 10 orang, terdiri 6 kimiawan dan 4 fisikawan. Ya, ada 10 orang, di antara 10 itu ada 6 kimiawan sama 4 fisikawan. Apabila dipilih 1 orang secara acak, berarti dipilih 1 orang dari berapa? Dari 10 orang ya. Tentukan probabilitas terpilihnya fisikawan. Nah, di sini kita define dulu kejadian yang ditanyakan tuh apa sih gitu ya. Nah, kejadian yang ditanyakan adalah kejadian terpilihnya 1 fisikawan. Nah, sehingga
Biasanya teman-teman harus bisa menentukan berapa jumlah outcome kejadiannya dan berapa jumlah ruang sampelnya. Nah, tadi kejadiannya adalah terpilih satu fisikawan. Nah, sedangkan ada berapa fisikawannya? Ada 4. Berarti karena ini pemilihannya itu secara random atau secara acak ya, tidak mempertimbangkan urutan, berarti kita menggunakan kombinasi, bukan menggunakan permutasi. Nah, sehingga kita menentukan berarti 4 kombinasi 1 ya. Dari 4 fisikawan kita ambil 1, berarti kita akan menemukan berapa jumlah kejadiannya. Nah, dengan rumus ini, ya, jumlah kejadiannya adalah 4. Kemudian, kita tentukan ruang sampelnya, yaitu terpilih 1 orang dari 10. Ya, berarti 10 kombinasi 1. Hasilnya adalah 10, sehingga peluangnya adalah 2/5. Atau kalau teman-teman mau membuat dalam bentuk proporsi, bisa 0,40. Atau buat persentase jadi 40% juga boleh. Ya, jadi di sini kita tentukan tadi ya, jumlah kejadiannya berapa dan jumlah ruang sampelnya. Nah, ini contoh yang lain. Kasusnya masih sama, namun kejadiannya berbeda ya. Apabila dipilih 3 orang ya, berarti 3 dari 10 orang ya. Secara acak, tentukan probabilitas terpilihnya 3 fisikawan. Nah, berarti dari 4 fisikawan terpilih 3. Ya, berarti 4 kombinasi 3. Ini berapa? Berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Hasilnya 4. Nah, kemudian ruang sampelnya adalah kejadian terpilih 3 orang dari 10, berarti 10 kombinasi 3. 120, sehingga peluang terpilihnya 3 orang fisikawan adalah 4/120 atau 1/30. Nah, ini contoh lain lagi. Masih sama ya, ada 10 orang, terdiri dari 6 kimiawan dan 4 fisikawan. Apabila dipilih 3 orang secara acak, tapi kombinasinya adalah 2 fisikawan dan 1 kimiawan, berapa peluangnya? Ya, sama, kita harus menentukan jumlah kejadiannya dulu dan juga jumlah ruang sampelnya. Nah, kejadian yang ditanyakan di sini adalah terpilih 3 orang, yaitu 2 fisikawan dan 1 kimiawan. Berarti di sini ada 2 kejadian ya, sehingga kita bisa menggunakan aturan perkalian. Ya kan? Nah, ingat-ingat lagi ya materi di minggu sebelumnya gitu ya tentang ruang sampel dan kejadian. Ya, di situ kita bisa menggunakan aturan perkalian, kombinasi, dan permutasi. Lagi-lagi karena di sini 2 fisikawan dan 1 kimiawan, kita akan gunakan aturan perkalian, tapi tetap menggunakan kombinasi juga, karena 2 fisikawan ini diambil dari 4 fisikawan dan 1 kimiawannya diambil dari 6 kimiawan. Ya, berarti kejadian terpilihnya 1 kimiawan adalah 6 kombinasi 1, dan kejadian terpilihnya 2 fisikawan adalah 4 kombinasi 2. Nah, kejadian totalnya berarti perkalian ya. Kita gunakan aturan perkalian. Nah, sebenarnya yang paling gampang itu teman-teman lihat aja nih. Di sini ada keywordnya itu dan ya. Kalau dan itu biasanya ya menggunakan aturan perkalian. Namun tetap harus dilihat konteksnya juga ya. Nah, kemudian dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu dipilih 3 orang dari 10 ya, berarti 10 kombinasi 3. Sehingga kita dapatkan peluangnya adalah 6/20 atau 30%.